Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu 1. Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI. Yang kedua, merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. PKI kemudian muncul sebagai kekuatan politik baru dan berusaha untuk memperkuat kedudukannya dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Di sisi lain, PKI juga menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno sehingga PKI mendapatkan citra yang positif sebagai pansosialis dan pendukung kebijakan Soekarno yang menguntungkannya. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi, sedang memberontak karena pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR, GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi atau MPPR. Kondisi ini mendorong pemimpin TNI berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI AD mensinyalisir adalah upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pemimpin TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya Pemimpin TNI AD melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan pemerintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun pemimpin PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor.